Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menjadi sorotan. Badan anti rasuah tersebut mendapat banyak kritikan. KPK sengaja memilih rapat di luar Jakarta untuk membantu ekonomi daerah dari dampak pandemi, serta bentuk mendistribusikan uang pajak rakyat agar terserap dan kembali ke daerah. Penyelamatan ekonomi nasional, salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata. Ini menjadi pertimbangan kami ketika akan memutuskan kegiatan itu dilakukan di Jogja. Sekali lagi, ini bukan suatu rencana kinerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari. Ya, bukan dadakan. Dalam periode Bapak Firly Bahuri ini sudah 2 kali tahun ini. Tentu hal ini sangat berbeda dengan prestasi KPK yang penuh kontroversial sekarang. Bahkan citra KPK, tapi yang jelas KPK itu adalah lembaga yang menjadi percontohan selatan belasan tahun. Dan kita mengajarkan tentang nilai anti korupsi, salah satunya sederhana. Jadi kalau KPK nanti mengajarkan kepada masyarakat umum tentang sederhana, pimpinan KPK mengajarkan sebaliknya. Kalau kita bicara soal masker di hotel, tentu kita bisa berdiskusi lebih jauh. Apakah pemborosan atau bukan, apakah etik atau tidak etik. Kalau saya tentu, kami di Komisi Hukum, pijakannya adalah aturan yang sah, yang legal seperti apa. Apakah itu mengikuti aturan atau tidak. Jangan melihat peraturan saja, Mas. Ada yang lebih tinggi dari peraturan, yaitu etika dan moral. Jadi kalau kita standar misalkan mobil boleh pejabat negara sampai 1,4 miliar lebih gitu, apakah juga pantas KPK mengambil itu? Pimpinan KPK yang terdahulu, ketika ada standarnya bisa naik kelas bisnis, mereka memilih kelas ekonomi. Ketika hotelnya bisa misalkan suite, kita memilih kelas yang sama, yang mungkin terbawah atau nomor 2 terbawah. Itu adalah sikap cara meneladani pada pihak-pihak lain dan memberikan pendidikan anti korupsi, bukan berlindung di balik standar. Karena peraturan kemudian sudah disetujui Kemenkyu, kemudian sudah dilakukan lembaga lain, itu adalah sikap kekanak-kanakan. Itu adalah agenda rutin tahunan kami. Agendanya pertama adalah RTK. RTK apa itu? Rapat tinjauan kinerja. Yang kedua, kami juga melakukan evaluasi terhadap proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Yang itu masih perlu banyak ditindaklanjuti. Apa saja? Penyusunan regulasi, misalnya apa? Misalnya jabatan fungsional. Kemudian sistem penggajian, tunjangan kinerja dan tunjangan khusus yang sampai saat ini masih kami bahas bersama Kemenpan dan Kemenkyu. Sebenarnya di pimpinan periode sebelumnya sudah diajarkan bahwa kita raker sebaiknya di gedung KPK. Kita punya fasilitas. Bahkan Komisi 3 pernah rapat secara penuh di gedung KPK, di gedung belakang itu untuk membahas hal-hal terkait dengan kedinasan KPK. Jadi menurut saya harus melihat konteks dan situasi. Tidak boleh diletakkan pada ada anggarannya, ada aturannya, sudah lama dibicarakan gitu. Yang kita hadapi itu masyarakat yang lagi susah gitu kan. Anggaran ini untuk raker dan yang lain-lainnya, perjalanan dinas itu bisa digunakan misalkan untuk masyarakat langsung, kembalikan kepada Kemenkyu akan lebih baik lah. Tidak usah ngejar penyerapan menjelang akhir tahun, kemudian nanti lapor kepada pihak yang lain, kita penyerapannya bagus. Bukan sekedar raker saja ini, karena di sana ada bukan 40 orang, tahu saya, 40 orang pejabatnya, tetapi pendampingnya banyak, bisa 80 sampai 100 orang secara total. Dikalikan dengan tiket itu ke sana, pulang pergi, bis yang disewa, sepeda yang digunakan, hiburan, mulai bikin tumpeng, mendengarkan komika, sampai permainan angklung, itu semuanya biaya saya pikir, termasuk musik dan bernyanyi segala macam. Saya pikir nggak pantas dalam situasi pandemi ini. Kemudian kita ini orang banyak yang tidur di ataskan bintang-bintang gitu, nggak punya rumah, sementara ini berada di bintang 5. Dan saya pikir nggak tepat mengatakan bahwa bintang 5 harga bintang 3, nggak ada. Bintang 5 ya bintang 5. Kalau kita bicara misalnya hotel bintang 5, rate-nya berapa? Ya kan ya, apakah sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan? Atau kemudian ketika pandemi ini, ya, saya juga mendapat banyak keluhan dari saudara-saudara saya yang menjadi karyawan di hotel berbintang 5. Mereka dibikin shift, kemudian kehilangan pekerjaan, ya, sangat mengharapkan adanya tamu gitu kan. Nah, ketika misalnya dengan rate yang terjangkau oleh anggaran KPK, kita di Hotel Bintang 5 itu bukan hanya pemilik hotelnya, bukan hanya hotel sebagai institusi bisnisnya, tapi di situ ada karyawan yang juga orang-orang kecil ya, yang menggantungkan hidup dari bisnis tersebut. Nah, itu juga bisa sangat menolong
industrinya ya. Industri ini kan ada mata rantainya, ada orang yang berjualan makanan, menyediakan perlengkapan dan lain sebagainya. Itu juga orang-orang kecil yang akan terbantu apabila kita memakai tempat tersebut. Tadi alasannya untuk menghidupkan masyarakat kecil, hotel bintang 5 itu pengusaha, naik pesawat juga dipikirnya lebih murah bandingkan kereta. Kenapa nggak naik kereta saja yang mungkin dibeli jauh hari sebelumnya lebih murah dan segala macam. Alasan yang dibuat-buat saja, dan ini menyakiti publik sebenarnya. Makanya jangan heran kalau BEM kan demo di sana, karena mereka nggak terima ketika situasinya TWK, mereka beralasan ini tim building untuk membangun tim. Bisa sama aja menghancurkan tim dengan adanya polemik TWK, membuat program-program yang juga membuat kontroversial juga terkait TWK misalkan. Di pendidikan itu yang paling berbahaya karena berubahnya berani jujur hebat, berani jujur pedas. Kemudian orang-orang yang menjadi simbol integritas kemudian dipecat, dipinggirkan, dibuang seperti kita itu akan mengajar hal buruk pada generasi muda. Kalau kamu jadi orang yang berani berintegritas ini lo rasakan itu kan pelajaran bagi nilai-nilai anti korupsi. Dan tentu ini harus bisa dinilai nanti. Dan kita nggak boleh sekedar dari angka-angka saja, tetapi kalau lihat katakan dari komen-komen dari medsos sekarang kepada KPK begitu negatif. Dulu KPK saya bela mati-matian Pak, tapi begitu melihat situasi sekarang KPK rasa-rasanya sudah harapannya semakin tipis. Itu juga memburuk saya pikir. Bagaimana rekomendasi lembaga lain diabaikan, Komnas HAM, Ombudsman. Nanti KPK memberikan rekomendasi pada lembaga lain juga bakal dicuekin Mas, karena KPK tidak taat pada rekomendasi lembaga lain. Jadi memang kita sebetulnya saya kurang pas kalau kita secara ekstrim saling salah menyalahkan. Dalam konteks ini saya pikir tidak ada masalah yang terlalu signifikan, apalagi KPK ya. Ini bahkan sejak Mas Giri di sana itu salah satu institusi yang sangat banyak ya menyumbangkan menyelamatkan keuangan negara. Saya pikir Komisi 3 mempunyai peran sentral di sini sebagai mitra dan mengawasi KPK. Karena mestinya bukan sekedar peraturan saja, tetapi kepantasan ini mesti dipertimbangkan. Karena nilai-nilai anti korupsi itu nggak ada di aturan nilai-nilai itu tadi, tetapi menjadi jujur dan menjadi disiplin, tanggung jawab, mandiri, sederhana. Itu adalah etika dan istilahnya moral. Sementara itu, mantan pimpinan KPK Novel Baswedan pun ikut berkomentar mengenai pemborosan para pejabat KPK. Ia menyebutkan melalui cuitan di akun Twitternya, jika para pimpinan KPK bermaksud untuk membantu pariwisata lokal dengan menggelar rapat kerja di hotel mewah, maka sudah sepatutnya mereka tidak menggunakan anggaran negara, melainkan memakai uang pribadi saja.